nggak bikin video panjang kayak gini? Kayaknya udah sekitar 3 bulan yang lalu nih aku terakhir upload video di YouTube ini ya. Namanya juga manusia ya guys, semangat itu kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi dari nol ya. Nah guys, berhubung sekarang kita lagi di fase bangkit, kita akan menceritakan sebuah cerita inspiratif dari sosok artis terkenal yang pasti kalian udah pada tahu, yaitu Justin Bieber. Yo, ngaku siapa yang pada masa kecilnya ngaku-ngaku atau membayangkan kalian pacaran sama Justin Bieber? Tenang ece-ece, kalian sama kok sama aku. Lagu-lagu Justin Bieber ini selalu meledak dan bikin terngiang-ngiang gitu karena dari upbeatnya, liriknya, terus wajahnya juga semuanya tuh kayak menarik gitu. Tapi siapa sangka guys, seorang Justin Bieber yang sangat terkenal ini ternyata dulunya cuman YouTuber bang. Yaps, benar banget. Jadi sebelum jadi artis internasional, Justin Bieber ini cuman orang biasa kayak kita-kita doang gitu. Terus bikin video, upload di YouTube, baru deh dia bisa jadi artis terkenal. Nah, gimana? Kalian penasaran gak cerita lengkapnya tuh kayak gimana? Karena selain dari itu juga, ternyata Justin Bieber ini mengalami beberapa penurunan, penaikan, kenaikan, pokoknya mah kayak up and down gitu loh dalam hidupnya. Nah, banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari kisah Justin Bieber ini. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Video, langsung aja kita ke pembahasannya. Kita mulai dari background atau biografi basicnya dulu gitu. Siapa Justin Bieber ini? Justin Bieber lahir pada tanggal 1 Maret 1994 di London, Kanada. Saat kecil, ia dibesarkan oleh ibunya yang bernama Patty Mellet. Keluarganya hidup sederhana cenah cek Google teh. Tapi dari kecil Justin Bieber itu udah bisa belajar otodidak piano, drum, trompet, dan lain-lain. Sebenarnya aku juga agak bingung gimana sederhana tapi punya piano, punya gitar. Tapi mungkin oke-nya ini teh standar sederhananya berbeda gitu kan. Temen orang mah sederhana teh benar-benar sederhana tuh kan nanti ngomong teh sekalian gitu. Oke, jadi maksudnya itu Justin Bieber sejak kecil itu udah mengeluarkan minatnya gitu terhadap musik. Dimana masih kecil umur 3 tahun itu tuh udah banyak video Justin Bieber yang lagi main drum, main gitar, main piano. So, kalian 3 tahun ngapain? Nyawa tanah kan? Nah, sejak kecil kegiatan Justin Bieber memainkan alat musik itu sering divideo sama mamahnya, lalu diupload ke channel YouTube. Sebenarnya mah nggak buat jadi artis, cuman buat dokumentasi aja biar para keluarga tuh bisa ngeliat loh, ini loh Justin Bieber punya potensi untuk menjadi musisi atau penyanyi. Singkat cerita, di tahun 2007 ini adalah awal permulaan Justin Bieber bisa menjadi seorang artis. Dimana di tahun 2007 itu Justin Bieber ditemukan oleh Scooter Braun. Nah, kalau kalian nggak tahu ya, Scooter Braun itu adalah seorang manajer bakat dan eksekutif musik asal Amerika. Scooter Braun ini adalah orang yang memanajeri Ariana Grande, Demi Lovato, dan J Balvin. Nah, ketika Scooter Braun lihat videonya Justin, tanpa berlama-lama langsung mengundang Justin untuk berangkat ke Amerika. Nah, singkat cerita, Justin pun OTW ke Amerika dan dipertemukan lagi dengan Usher. Pokoknya itu deh. Nah, siapa lagi cenah Usher teh? Jadi intinya gini ya, dalam karirnya Justin Bieber, Scooter Braun adalah orang yang menemukan Justin. Tapi si Usher ini adalah orang yang mementori gitu atau mengajari Justin Bieber gimana sih langkah-langkahnya membuat musik, terus gimana sih latihan vokal, pokoknya digembleng habis-habisan sampai Justin Bieber itu terasah gitu bakatnya. Di tanggal 18 Mei 2009, akhirnya Justin Bieber debut gitu dengan lagu pertama yang berjudul One Time, Me and You. I will tell you one time, te apa laguna. Lagu One Time ini sukses besar. Namun, siapa yang menyangka kalau di tahun berikutnya lagu Justin Bieber itu lebih meledak, di mana lagu itu berjudul A Baby. Nah, dari lagu Baby
baby ini dalam hitungan bulan, Justin Bieber yang tadinya adalah seorang anak biasa menjadi anak global internasional. Kemanapun dia pergi, ribuan penggemar pasti ada di mana-mana. Dan ini adalah awal mula adanya Bieber Fever. Jadinya di tahun 2011 sampai 2012, Justin ini sedang meniti puncak karir, mencapai puncak karirnya, di mana dia sudah memiliki jutaan dolar Amerika ya, lain dolar Zimbabwe. Konsernya juga selalu penuh, album demi albumnya sukses. Namun ternyata di balik layar tekanan mulai menumpuk. Nih ya, di tahun ini kan Justin Bieber ini masih belasan tahun, tapi dia harus hidup di depan kamera, dimana apapun yang dia lakukan akan disorot, apalagi kalau dia punya kesalahan kecil pun itu bakal jadi berita dunia. Memasuki usia 19 tahun, Justin mulai kehilangan arah. Dia sering diberitakan karena perilakunya yang kontroversial. Banyak nih orang yang dulunya mengidolakan sekarang berubah menjadi mengkritik alias menghujat. Yeah, I just want to see everybody because I love you guys, but ow, that didn't feel good. I don't know why she just threw that at me. I love you guys, but tentunya media terus memburunya setiap hari, yang akhirnya beban mental itu semakin menumpuk. Kemudian nih, di tanggal 23 Januari 2014, ini menjadi salah satu titik terendahnya Justin Bieber. Karena dia ditangkap oleh kepolisian dikarenakan kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol dan balap liar. Foto tahanannya itu tuh kesebar ke seluruh dunia. Banyak orang yang ngira kalau ini adalah akhir dari karir Justin Bieber. Saat itu, dia menjadi selebritas yang paling dibenci di internet. Gak ada satupun orang yang nyangka kalau ternyata Justin Bieber bakal bangkit lagi. Nah, jadinya nih guys, di tahun 2014 sampai 2015 awal gitu ya, pertengahan. Nah, Justin Bieber itu mengalami kecanduan dan juga depresi. Dia terjerumus ke dalam penyalahgunaan obat-obatan. Bahkan nih, dalam beberapa pengakuannya, dia sampai dites oleh dokter tentang denyut nadinya karena emang udah separah itu gitu penyalahgunaan obat-obatannya. Tapi ternyata guys, awal kebangkitan itu tiba. Tepatnya di tanggal 28 Agustus 2015, Justin mulai kembali lagi, kok 3 kali sih? Justin merilis lagu yang berjudul What Do You Mean? Lagu itu ternyata juga langsung meledak. Disusul nih sama lagu yang berjudul Sorry dan juga Love Yourself. Sorry. Sorry, jadi ingat itu mulu, bejir. Nah, lagu-lagu ini tuh meledaknya tuh kayak meledak banget gitu. Sampai album Purpose ini menjadi salah satu album comeback atau kebangkitan yang paling besar gitu pada masa itu. Dunia yang waktu itu mencibir ini mulai kembali nih membicarakan kebaikannya. Biasalah manusia. Singkat cerita, di tahun 2018, Justin Bieber ini menemukan pujaan hatinya menikah dengan Hailey Bieber. Banyak penggemar melihat ini sebagai babak baru dalam hidupnya. Ia mulai nih berbicara lebih terbuka mengenai kesehatan mental dan pentingnya menjaga diri sendiri. Karena nih guys, 2 tahun setelah menikah, tepatnya di Januari 2020, Justin Bieber membuat video klarifikasi mengaku kalau dia sedang berjuang melawan penyakit. Justin mengungkapkan bahwa dirinya mengidap Lyme disease. Pokoknya ini ya, baca kalian sendiri, kagak bisa gue bacanya. Ia juga menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dirinya berjuang melawan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Gak sampai di situ guys, ternyata ini loncat aja ya. Di 10 Juni 2022, Justin Bieber ini mengalami wajah lumpuh sebagian. Gini, apa sih yang namanya teh? Ramsay-Hunt syndrome namanya teh. Jadi sebelah matanya itu kayak nggak bisa ngedip, terus bibirnya juga nggak bisa senyum normal gitu. Jadi kalau sebelahnya mah kayak ibaratnya lumpuh gitu, terus sebelahnya mah normal. Jadi kalau senyum itu begini, ini gini. Nah, karena hal ini jadinya beberapa konser dan tur keliling dunia Justin Bieber dibatalkan. Sumpah guys, part ini kayak kasihan banget karena dia tuh kan
udah down terus berusaha, udah bangkit, malah kena penyakit. Jadinya dia down lagi. Nah, di sini banyak penggemar yang khawatir dan berpikir lagi nih, oh mungkin ini karir Justin Bieber akan tamat di sini nih. Jadinya di tahun 2023 sampai 2024, Justin Bieber ini menghilang dari sorotan media. Justin memilih fokus pada kesehatannya. Ia jarang tampil, jarang konser. Pokoknya tuh kayak lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Banyak yang bertanya, apakah Justin Bieber akan comeback kembali? Dan boom! Di tanggal 11 Juli 2025, akhirnya Justin Bieber comeback dengan album Swag. Nah, album ini katanya sih versi Justin yang lebih dewasa karena lebih jujur, lebih tenang, dan terlihat lebih bahagia. Pada Februari 2026, Justin kembali tampil di Grammy Awards. Nah, penampilannya itu viral banget. Banyak orang yang memuji kualitas vokalnya yang masih luar biasa setelah berbagai masalah kesehatan yang pernah dialaminya. Dan ya, di tanggal 11 April 2026, di Coachella, Justin Bieber juga kembali memikat hati para penggemarnya. Dan di Coachella itulah aku jadi pengen bikin video ini. Meskipun kagak kesana sih, cuma lihat di TikTok doang gitu. Tapi kayak semangatnya tuh kayak kena banget gitu. Kayak masuk ke hati kita sebagai penggemar lama. Konser di Coachella ini momen yang membuat dunia kembali membicarakan Justin Bieber. Untuk pertama kalinya dalam karirnya, Justin menjadi headliner utama di Coachella. Nah, penampilannya di Coachella juga sangat emosional karena hanya beberapa tahun sebelumnya ia terpaksa membatalkan tur akibat kelumpuhan wajah. Kini dia kembali berdiri di panggung dan panggungnya juga panggung yang sangat besar. Justin Bieber menyanyikan lagu-lagunya dengan sangat percaya diri, apalagi yang kayak dibarengin sama Justin kecil, sama nyanyi sama Justin dewasa itu kayak bener-bener bikin terharu banget guys. Jujur meskipun kagak kenal ya, meskipun cuma ngidolain doang, tapi kayak hebat dia gitu bisa berkali-kali bangkit dari keterpurukannya. Nah, terus guys, efek Coachella ini bener-bener kerasa bombastis karena lagu-lagu Justin Bieber ini jadi langsung ngeboom lagi, meledak lagi, dan jadi lagu-lagu yang paling hits gitu di Spotify. Tapi nih guys, hal yang paling penting dari inti video ini adalah bagaimana Justin Bieber bisa berhasil bangkit berkali-kali dengan ujian yang emang berat gitu guys. Narkocoy berat, terus apalagi dia artis, terus wajahnya lumpuh sebelah itu tuh berat guys. Nah, gimana caranya? Nih, kita spill ya. Ternyata setelah aku selidiki lewat Google maksudnya, ada 3 hal atau 3 alasan utama kenapa Justin Bieber bisa bangkit berkali-kali. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahannya. Seperti yang tadi udah aku ceritain, di tahun 2020 Justin Bieber itu kan membuat video klarifikasi pengakuan kalau dia itu pernah mengalami hal ini. Pokoknya kejelekan-kejelekannya itu dia akui gitu, nggak pernah kayak yang balap liar juga dia ngaku, narkocoy ngaku, nggak ada yang namanya itu kalau aku gimana. Jadi nggak ada pembelaan, dia langsung benar-benar mengakui kesalahan dan ngerasa kalau itu tuh harus berubah gitu, karena dia itu kan public figure yang mana banyak orang mengikuti dirinya. Dia benar-benar sadar gitu, lain formalitas. Yang kedua, ini susah sih. Justin Bieber itu berani mengambil jeda. Kenapa aku bilang susah? Karena guys, untuk mencapai di titik internasional gitu pastinya susah banget. Dan untuk kita jeda, pastinya takut banget buat diselip sama orang lain. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau di industri media sosial, musik, ya pokoknya perartisan, itu tuh banyak banget orang yang bermunculan setiap harinya, yang baru. Nah, tanpa takut dikalahin sama artis-artis lain yang baru gitu ya, dia mampu berani mengambil jeda untuk fokus sama kesehatan dirinya dulu. Ia membuktikan bahwa berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Terkadang istirahat justru membuat kita bisa melangkah lebih jauh. Terus yang ketiga, ini juga nggak kalah penting, dimana ternyata Justin memiliki keluarga atau lingkungan yang suportif.
Dukungan keluarga, pasangan, sahabat, dan orang-orang terdekat itu membantunya melewati masa-masa sulit ketika tekanan dan masalah datang bertubi-tubi. Kalau kalian Bieber Piper sejati, pasti kalian ngeh deh, setelah Justin Bieber menikah, itu perubahannya cukup besar gitu. Karena kan usianya juga makin dewasa kali ya, makin mikir, terus orang yang di sampingnya juga pasti paling ngaruh. Jadi pastiin, kita juga kalau misalkan punya pasangan atau keluarga tuh dipastiin jangan pada toksik gitu. Harus orang-orang yang baik, yang nge-support. Jadi ketika kita ada yang ngebantuin kita, ada yang percaya sama kita, akhirnya kita juga jadi percaya sama diri sendiri dan bisa bangkit. Oke nih guys, jadi itu dia kisah Justin Bieber, seorang artis internasional sangat besar yang dulunya mantan aku, tapi akunya milih orang lain. Jadi maaf ya Justin Bieber. Tugas tepuk gue baik teh. Ternyata di balik kesuksesannya, di balik ketenarannya, di balik duitnya yang banyak, juga sama-sama punya masalah yang cukup berat gitu. Kita mah juga orang biasa, tapi masalahnya juga biasa gitu. Nggak, ya paling mentok duit lah gitu. Masalah cicilan ya, nggak pernah gitu bersentuhan amit-amit nauzubillah sama narkocoy, sama sebenarnya ada juga sih kayak kasus P. Diddy gitu loh, itu tuh sama Justin Bieber itu. Cuman karena aku gak masukin di video ini karena berita-beritanya tuh kayak kurang akurat gitu. Terus ini yang bantah tapi buktinya kuat, ini bantah tapi kayaknya aku harus banyak lagi deh mencari tentang gitu P. Diddy dan Justin Bieber gitu kalau mau dibahas lagi. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Tuh kan ngalir ngidur, astagfirullahaladzim. Nah pokoknya guys, yang mau aku sampaikan di video kali ini buat kalian yang lagi terpuruk, yang selama ini kayak ngahuleng, bingung mau ngapain, coba deh kalian hayu bangkit sekarang. Karena apa? Orang yang udah kaya aja dia bangkit gitu, apalagi kita yang remahan ranginang ini. Gak boleh merendahkan diri sendiri, apalagi yang kita remahan emas ini gitu. Nah jadi stop buang-buang waktu kita berharga. Tapi kalau kalian lagi pusing, stres gitu, boleh banget berjeda. Tapi itu berjeda ya, lain berhenti. Oke, sebelum kita ngalir ngidur makin jauh, karena ini adalah video kehitungnya video pertama lagi sih guys, kayak memulai baru gitu aku teh. Ya udahlah. Jadi kita akhiri saja video kali ini ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Maaf banget kalau banyak salah kata dan banyak begitulah ya. Oke, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.